wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 12 F10 absen 20. Sebelumnya, selamat datang di video saya. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kalian tentang sejarah Indonesia. Jangan tunggu lama-lama lagi, langsung ke videonya saja. Let's go! Sebelum memasuki topik yang ingin saya bahas, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin penting di dalam materi saya. Poin pertama, pengertian Perjanjian Linggarjati. Poin kedua, latar belakang Perjanjian Linggarjati. Poin ketiga, isi Perjanjian Linggarjati. Poin keempat, dampak dan akibat Perjanjian Linggarjati. Dan poin terakhir atau poin kelima, yaitu kesimpulan dari Perjanjian Linggarjati. Kali ini, saya akan memulai dari poin pertama, yaitu pengertian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, sebuah desa di dekat Cirebon, Jawa Barat. Perjanjian ini merupakan salah satu upaya awal untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu latar belakang dari Perjanjian Linggarjati. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Belanda masih berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia yang mereka anggap masih bagian dari Hindia Belanda. Hal ini menimbulkan ketegangan dan bentrokan antara kedua pihak, di bawah tekanan internasional dan dengan tujuan menghindari konflik bersenjata yang lebih luas. Kedua pihak sepakat untuk berunding. Jalannya Perjanjian Linggarjati dimulai pada 10 November 1946 dan diwakili oleh beberapa tokoh penting dari masing-masing pihak. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Willem Schemerhorn dan Lord Gillard sebagai mediator dari Inggris. Perjanjian ini berlangsung di tengah suasana yang cukup tegang dan penuh perdebatan di antara dua pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan berbeda. Selanjutnya adalah poin ketiga, isi Perjanjian Linggarjati. Pada 15 November 1946, hasil perjanjian ini dirumuskan dalam sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini baru disahkan pada 25 Maret 1947. Isi pokok dari Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Belanda sudah harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua adalah Belanda dan Republik Indonesia telah sepakat untuk membentuk negara serikat dengan nama RIS. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Timur Besar, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan RIS akan dijadwalkan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang kelima atau yang terakhir, Belanda dan RIS sepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Berikutnya, saya akan menyampaikan poin keempat, yaitu dampak dan akibat Perjanjian Linggarjati. Dampak dan akibat Perjanjian Linggarjati tidak berjalan mulus dalam implementasinya. Di Indonesia, terdapat penolakan dari beberapa pihak yang merasa bahwa perjanjian ini merugikan karena mengakui kedaulatan Belanda atas sebagian besar wilayah Indonesia. Di sisi lain, Belanda juga tidak sepenuhnya puas dengan kesepakatan ini dan merasa bahwa posisi mereka di Indonesia terlalu lemah. Akibat ketidakpuasan ini, Belanda melancarkan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 yang menandakan kegagalan implementasi Perjanjian Linggarjati dan memicu konflik lebih lanjut antara Indonesia dan Belanda. Sekarang saya akan menyampaikan poin terakhir dari materi saya, yaitu poin kelima, yaitu kesimpulan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Meskipun perjanjian ini pada akhirnya gagal diimplementasikan sepenuhnya, Perjanjian Linggarjati menandai awal dari serangkaian perjanjian internasional yang kemudian akan menentukan masa depan politik Indonesia. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga materi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.